Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar The Six Golden Rules, 6 aturan khusus yang bila kita terapkan, kita bisa membuat kalimat bahasa Inggris dengan benar. Golden Rule yang pertama. Pastikan setiap kalimat memiliki verb atau kata kerja. Jadi kita perlu catat di sini bahwa setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu harus memiliki verb atau kata kerja. Jika setelah subjek bukan kata kerja atau non-verb, bisa berupa kata benda, kata sifat, kata keterangan, maupun kata ganti, maka kita gunakan to be yang menghubungkan subjek dan non-verb setelahnya. Pola dasar kalimat bahasa Inggris adalah subjek, kemudian verb. Verb atau kata kerja yang kita gunakan dalam bahasa Inggris ini bisa menunjukkan aktivitas atau perbuatan, bisa juga menunjukkan keadaan. Dan kata kerja yang kita gunakan bisa diikuti objek ataupun tidak. Bisa juga langsung diikuti keterangan saja. Artinya variasinya banyak, tetapi apapun itu, kita perlu perhatikan di sini bahwa kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki verb atau kata kerja. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh. Pertama, misalnya kita ingin membuat kalimat, saya makan nasi. Saya subjek, makan predikat, dan nasi objek. Bagaimana kita bisa membuat kalimat ini dalam bahasa Inggris? Maka caranya mudah, kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, saya adalah I, kemudian makan eat, dan nasi rice. Kalimatnya menjadi I eat rice. Subjek, verb, objek. Polanya seperti itu. Untuk membuat kalimat lebih spesifik atau untuk memberikan makna tambahan pada kalimat yang kita gunakan, kita juga bisa menambahkan kata keterangan. Misalnya, kita menggunakan always. I always eat rice. Saya selalu makan nasi. Jadi kita letakkan always sebelum kata kerja yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan eat. Kita letakkan always sebelum kata kerja yang kita gunakan. It di sini adalah action verb atau ordinary verb. Untuk lebih detail tentang pembahasan tentang apa itu ordinary verb atau action verb, silahkan cek kembali tutorial yang ada di channel ini. Kita juga bisa menggunakan keterangan waktu. Misalnya, every day. I eat rice every day. Contoh yang kedua, saya bahagia. Pada kalimat ini, bila kita ingin menerjemahkan dalam bahasa Inggris, kalau kita mengikuti cara pertama, maka cukup saya dalam bahasa Inggrisnya itu I, kemudian bahagia, kita tulis happy di sini. Jadi, langsung seperti ini. Tapi kalau kita perhatikan, jika kita menggunakan cara seperti nomor 1, langsung kita terjemahkan per kata, maka kalimat ini belum benar. Kenapa? Karena kita ingat di sini, golden rule yang pertama, setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu harus memiliki verb. Sedangkan kalau kita lihat setelah subjek I di sini, kata happy bukan kata kerja atau bukan verb. Bagaimana kita bisa tahu kalau kata happy ini bukan kata kerja? Kita bisa mengecek kata ini di kamus-kamus yang bagus, seperti mungkin Cambridge Dictionary Online, Oxford Dictionary Online, atau kamus lain yang biasa kita gunakan. Atau kita juga bisa mempelajari the part of speech, kelas kata dalam bahasa Inggris. Oke, kembali ke sini. Kita lihat di sini setelah subjek bukan kata kerja, maka kalimat ini salah. Ya, ini belum menjadi kalimat yang benar. Bagaimana supaya benar? Maka kita datangkan kata kerja bantu atau kata kerja penghubung yang kita sebut dengan to be. Jadi pola kalimatnya menjadi subjek atau subjek, kemudian be, kemudian complement. Complement adalah pelengkap. Di sini complement yang kita gunakan berupa adjektif atau kata sifat. Kita juga bisa menggunakan kata lain, misalnya I'm yours. Kita menggunakan pronoun di sini. I'm here. Kita menggunakan adverb di sini. Kemudian I'm a student. Kita menggunakan noun. Jadi complement yang bisa kita gunakan
bisa berupa noun atau kata benda, kemudian adverb atau kata keterangan, pronoun kata ganti, dan adjective atau kata sifat. Ini kita singkat dengan NAPA. Perhatikan pada contoh nomor 2 ini. Setelah subjek bukan kata kerja, happy di sini adjective, maka kita letakkan to be setelah subjek tersebut. To be yang kita gunakan sesuaikan dengan subjeknya. Karena saya menggunakan I, maka kita menggunakan am di sini. Penjelasan lebih detail tentang to be juga bisa dicek di channel ini. Kalau kita perhatikan di sini contoh yang pertama, I eat rice. Ini polanya subjek, verb, object. Di sini verb yang kita gunakan menunjukkan aktivitas atau perbuatan. Apabila suatu kalimat di dalamnya menggunakan kata kerja yang menunjukkan aktivitas atau perbuatan, maka ini kita sebut dengan kalimat verbal atau verbal sentence. Polanya adalah subjek, verb, dan bisa diikuti objek atau tidak, tergantung kata kerja yang digunakan. Apakah transitif, butuh objek, atau intransitif, tidak butuh objek. Kemudian, contoh yang kedua di sini, kalau kita perhatikan, di sini menggunakan to be. Apabila kalimat polanya subjek, kemudian be, atau to be, kemudian diikuti oleh complement, maka ini kita sebut dengan kalimat nominal, atau nominal sentence. Jadi di sini, kita telah belajar golden rule yang pertama, yaitu setiap kalimat harus memiliki verb atau kata kerja. Kemudian, pola dasar kalimat dalam bahasa Inggris adalah subjek dan verb. Di sini verb yang kita gunakan bisa berupa ordinary verb seperti eat, bisa juga berupa to be, seperti am di sini. Contoh nomor 1, dengan pola subjek, verb, objek ini, kita sebut dengan kalimat verbal atau verbal sentence. Kemudian, kalimat yang kedua dengan pola subjek, kemudian diikuti to be dan diikuti complement. Complement bisa berupa adjective, pronoun, adverb, maupun noun, atau ini kita singkat dari bawah, NAPA. Maka ini kita sebut dengan kalimat nominal atau nominal sentence. Golden rule yang kedua. Gunakan akhiran S atau IS hanya pada kata kerja bentuk pertama atau verb 1 atau simple present. Syaratnya adalah jika subjek kalimat merupakan kelompok subjek yang suka S atau IS. Kelompok subjek yang suka S atau IS ada he, she, it, kemudian Tom. Tom ini kata benda tunggal, kemudian a student, kata benda yang bisa dihitung tunggal, kemudian water. Di sini water mewakili uncountable nouns atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok subjek yang tidak suka S atau IS. Ada they, kemudian we, I, you, Tom and Jerry. Tom and Jerry ini compound subject. Subjek lebih dari satu. Kemudian students, ini contoh kata benda yang dapat dihitung jamak. Di sini beraturan dengan menambahkan akhiran S pada kata benda sehingga kata bendanya menjadi jamak. Terkadang juga kata benda yang dapat dihitung tapi tidak beraturan, seperti children. Ini dari kata child, kemudian menjadi children. Kita perlu catat di sini bahwa maksud dari suka S dan tidak suka S di sini berkaitan dengan auxiliary atau kata bantu yang digunakan. Misalnya, kita tahu dalam bahasa Inggris ada kata bantu seperti have atau has. Maka kelompok yang suka S otomatis pakai has. Kemudian ada do dan does. Maka kelompok yang suka S kita pakai does, kelompok yang tidak suka S kita pakai do. Kemudian ada to be, misalnya was atau were. Kelompok yang suka S otomatis pakai was. Kelompok yang tidak suka S pakai were. Kemudian ada lagi misalnya am, is, are. Kelompok yang suka S pakai is. Kelompok yang tidak suka S pakai
am atau are. Di sini subjek I ini saya beri tanda warna putih karena I memiliki pengecualian. Jadi subjek I ini kalau kita gunakan dengan auxiliary atau kata bantu seperti am, ini kalau present. Tapi kalau lampau ini kita pakai was, ada s-nya. Jadi ini pengecualian. Di sini juga perlu kita catat tentang kata kerja. Mungkin kita masih bingung apa sih kata kerja bentuk pertama itu. Di sini bentuk dan perubahan verb atau kata kerja bisa kita lihat. Ada verb base, ini verb dasar. Ada verb 1, ini verb dasar yang bisa menerima s atau is. Kemudian ada verb 2, ada verb 3, ada verb ing, kemudian ada infinitif. Untuk penjelasan detail tentang bentuk dan perubahan verb atau kata kerja, silakan cek kembali di channel ini. Kalau kita perhatikan, dari kelima bentuk kata kerja ini, hanya verb 1 yang menerima akhiran s atau is. Untuk aturan penambahan s atau is, kapan kita menggunakan s dan kapan kita menggunakan is, silakan cek kembali pembahasan tentang aturan penambahan s atau is pada kata kerja di channel ini. Kemudian di sini perlu kita catat ada pengecualian untuk be atau to be. Verb 1-nya memiliki 3 bentuk, am, is, are, dan verb 2-nya memiliki 2 bentuk, was atau were. Kita akan bahas lebih detail tentang penggunaan to be ini pada pembahasan golden rule berikutnya. Baiklah, supaya lebih paham dan tidak terlalu banyak teori di sini, kita langsung saja ke contoh kalimat. Contoh kalimatnya sama dengan sebelumnya. Misalnya, saya makan nasi. Kalimat bahasa Inggrisnya adalah I eat rice. Polanya subjek, verb, object. Contoh yang kedua, dia laki-laki makan nasi. Kalimat bahasa Inggrisnya adalah he eats rice. Kita lihat di sini ada perbedaan kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat pertama, subjek yang kita gunakan adalah subjek kelompok yang tidak suka s atau is. Ya, di sini I. Otomatis apabila setelahnya kita menggunakan verb 1, verb 1 itu biasanya digunakan untuk kalimat berupa fakta, kebenaran umum, ataupun rutinitas atau kebiasaan. Biasanya kita menggunakan verb 1. Jadi kalau dalam kalimat itu setelah subjek, verb 1, ya, maka kalau subjeknya masuk kelompok yang tidak suka s atau is, otomatis kita tidak menambahkan apa-apa setelahnya. Tapi seperti dalam contoh yang kedua, karena subjek he ini masuk kelompok subjek yang suka s atau is, maka apabila setelahnya ini verb 1, maka verb 1-nya harus ditambah s. Kalimatnya menjadi he eats rice. Terkadang kita juga menggunakan is. Misalnya, he kisses his mother's hand. Di sini kita menggunakan is. Sekali lagi, untuk aturan penambahan s dan is, silakan cek kembali di channel ini. Saya sudah buat tutorialnya tentang aturan penambahan s dan is pada kata kerja. Tetapi apabila kata kerja yang kita gunakan bukan verb 1, maka kita tidak menambahkan s atau is, meskipun subjeknya masuk kelompok yang suka s atau is. Misalnya, he ate rice last night. Di sini, meskipun subjeknya he, tapi setelahnya verb 2, ini ate dari kata eat, ate, eaten, maka kita tidak menambahkan akhiran s. Begitu juga contoh berikutnya, he kissed his mother's hand yesterday. Jadi di sini tidak menggunakan akhiran s atau is karena bukan verb 1. Jadi kesimpulannya untuk golden rule yang kedua ini, kita perlu perhatikan bahwa akhiran s atau is itu hanya kita gunakan pada kata kerja bentuk pertama apabila subjeknya itu masuk kelompok subjek yang suka s atau is, yaitu he, she, it, Tom, a student, atau water.
Apabila kata kerja yang kita gunakan itu bukan verb 1, misalnya verb 2 di sini, maka kita tidak perlu menggunakan akhiran s atau is setelah kata kerja yang kita gunakan. Demikian pembahasan Golden Rule yang kedua. Selanjutnya mari kita ke Golden Rule yang ketiga. Golden Rule yang ketiga, gunakan to be yang sesuai dengan subjeknya. Jadi kita perlu perhatikan bahwa to be yang kita gunakan harus sesuai dengan subjeknya. Misalnya ada to be is atau was, maka ini untuk kelompok subjek he, she, it, Tom, a student, dan water. Adapun to be am, was, ini kita gunakan untuk I, dan to be are atau were, ini kita gunakan untuk subjek they, we, you, Tom, and Jerry, students, dan children. Is, am, are, ini kita gunakan dalam bentuk present, kemudian was atau were kita gunakan dalam bentuk past. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh kalimat berikut. Kalimat yang pertama yang menggunakan is atau was. He is here now. Ini bentuk present, bentuk sekarang, maka kita gunakan is. Subjeknya he. Kita perhatikan setelah subjek ini bukan kata kerja ya. Di sini here, otomatis seperti golden rule yang pertama, karena setelah subjek bukan kata kerja, maka kita gunakan to be di sini. To be-nya sesuaikan dengan subjeknya. Subjeknya di sini kita pakai he, otomatis to be-nya kita pakai is. Ini kalau present. Kalau bentuk lampau, misalnya he was here yesterday. Dia kemarin di sini. Ini kita pakai was. Jadi kita tidak pakai is, tapi pakai was. Contoh selanjutnya, I'm at home on Sundays. Kita lihat di sini setelah subjek bukan kata kerja, yaitu at home, maka kita datangkan to be di sini. To be sesuaikan dengan subjeknya. Di sini bentuk present, ada time signal on Sundays. Ini maknanya sama dengan every Sunday, setiap hari Minggu, menunjukkan rutinitas atau kebiasaan. Kalau kalimatnya bentuk lampau, misalnya I was at home last night, nah ini kita memakai was, ya, tidak memakai am. Karena last night, tadi malam. Contoh berikutnya, they are ill at the moment. Mereka sekarang ini sedang sakit. Kita perhatikan setelah they ini ill adjective, maka kita pakai to be. To be-nya are karena subjeknya they. Tetapi bila kita menggunakan kalimat dalam bentuk past, to be yang kita gunakan bukan are tapi were. Misalnya, they were ill last week. Mereka sakit minggu kemarin. Kesimpulan untuk golden rule yang ketiga ini, kita perlu catat bahwa to be yang kita gunakan itu harus sesuai dengan subjeknya. Kita gunakan is atau was untuk kelompok subjek he, she, it, dan seterusnya. Kita gunakan am atau was untuk kelompok subjek I. Dan kita gunakan are atau were untuk kelompok subjek they, we, you, dan seterusnya. Dan penggunaan is, am, are ini untuk bentuk present atau sekarang. Biasanya berupa kebiasaan atau sedang terjadi, atau juga bisa berupa fakta atau kebenaran yang sifatnya umum. Adapun was atau were, ini kita gunakan dalam bentuk past, lampau atau sudah terjadi.